Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. Oke, we continue our discussion. Kita lanjutkan diskusi kita. Seperti janji saya pada video sebelumnya, ini sudah saya siapkan untuk jawaban ini ya. Pertanyaan berikut ini ya. Untuk video sebelumnya bisa dilihat di playlist ini. Ini adalah playlistnya ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dilihat. Ini ada bagian pertama dan bagian kedua dari bab 12 ya, chapter 12. Okay, let's continue. Now it's your turn to write on text ya. Sekarang giliranmu ya untuk menulis dalam teks about animal, tentang hewan, one text about non-living things, satu teks tentang living thing, dan one text about people, satu teks tentang orang. For each text choose one of the three object ya. First, plan what you are doing to write by using the table of analysis appropriate for each object. Use dictionary. If you have any problem, come to me. Then present your work to the class. Sudah saya siapkan. For animal, ya, untuk yang animal, untuk yang hewan, saya pilih mouse. Ya, ini sudah saya siapkan di sini. Mouse. Oke. Nah, mari kita bahas. Ini gambarnya mouse atau tikus ya. Miss, ini adalah bentuk jamak dari mouse ya. Bentuk jamak. Mouse sendiri artinya tikus. Kalau dalam bahasa Indonesia bentuk jamaknya tetap tikus ya, atau tikus-tikus gitu ya, diulang 2 kali. Kecuali kupu-kupu, walaupun diulang 2 kali tidak jamak ya. Tikus-tikus are small mammals that belong to the rodent family. Jadi tikus adalah mamalia kecil, small mammals ya, that belong yang masuk. Belong itu bisa diartinya dimiliki atau termasuk ya, bisa diartikan termasuk dalam konteks ini, termasuk the rodent family. Jadi keluarga rodent. Rodent ini adalah binatang mengerat ya, binatang mengerat. Tentu saja keluarganya ada kelinci ya, kelinci juga mengerat. They can be found almost everywhere. Mereka bisa ditemukan hampir di semua tempat in the world, di dunia. In many countries ya, di banyak negara, they are most common animals. Ya, di banyak negara ini adalah binatang paling umum ya. Tikus ini adaptasinya luar biasa. Mau di perumahan bisa, di gedung bertingkat bisa, di sawah bisa, di hutan bisa. Ya, yang mengalahkan kemampuan tikus untuk beradaptasi mungkin cuma kecoa. Kecoa. Tempat yang tikus nggak mampu hidup dia mampu. Ya, jadi tikus ini kalau di kelas mamalia yang paling adaptif. Kucing saja kalah. Ya, kucing harus ada yang melihara ya. Tikus tanpa ada yang melihara bisa bertahan dengan dengan stylenya. Salah satu binatang yang luar biasa adaptasinya. Oke, there are 38 species, ada 38 spesies or types atau tipe dari tikus. Most commonly known is the house mouse, yang paling banyak diketahui. Commonly known itu yang paling banyak diketahui adalah tikus rumah. It is most often found in building, ya, jadi sering ditemukan di gedung-gedung. The house mouse grows about 8 inches ya. Rukus rumah ya, bisa tumbuh sampai 8 inci atau 20 cm. Long from its nose to the tip of its tail. Dari mulai hidung ya sampai ya, ekornya ya, dari kalau dihitung dari hidung sampai ekor ini bisa mencapai 20 cm ya. Long, oke. It has scaly tail. Scaly itu kayak apa ya, berruas-ruas ya. Coba kita artikan di sini. Bersisik ya, atau berruas ya. Lebih cocoknya berruas, scaly. Oke. Kita lanjutkan.
kayak ada ruas-ruasnya gitu loh, bersisik ya. Ini dikasih ini biar oke. It is about half as long as its body, ya, hampir separuh dari tubuhnya adalah ekornya ini, tail ya. Its fur is brown or gray, ya, jadi rambutnya ya, itu coklat atau grey abu-abu, ya, grey. Mice live mainly on the ground and active at night. Tikus itu pada umumnya ya hidup di tanah dan aktif pada malam hari. Ini termasuk binatang nokturnal. Binatang yang aktif di malam hari. Some types are good climbers, beberapa tipe adalah pemanjat yang bagus, while others are strong swimmers. Jadi ada tikus yang pandai berenang juga. They use their sense of smell, mereka menggunakan indera penciuman, ya. Sense itu bisa diartikan indera, smell itu penciuman, and hearing to find their way around, dan pendengaran ya, pendengaran untuk menemukan jalannya. House mice build their nest itu sarang ya, in hidden spot near food, di tempat tersembunyi di dekat makanan. Mice eat almost anything, ya, tikus ini makan hampir semuanya ya, omnivora, including seeds termasuk biji, grains itu masuk biji juga ya, insect itu serangga, ya, sayur juga mau ya. Sometimes they eat human food, kadang-kadang juga makan makanan manusia. Sabun saja dimakan. Kenapa tikus makan sabun? Karena sabun terbuat dari lemak ya. It takes about 3 weeks ya, dibutuhkan sekitar 3 minggu for a litter of house mice to be born ya. Jadi dibutuhkan 3 minggu ya untuk anak tikus itu lahir ya, masa kandungannya ya. It has about 1 to 18 young. Jadi sekali melahirkan itu 1 sampai 18. A pair of mice can give birth to 30 to 40 babies a year. Jadi sepasang tikus itu bisa melahirkan sampai 30 sampai 40 tikus, bayi tikus ya, dalam setahun. Even more if food is plentiful, bahkan akan lebih banyak jika banyak makanan. Mice are often considered pests. Jadi tikus biasa dianggap sebagai hama. Ya, dianggap. Ini sering. Ya, sering dianggap hama. They can destroy food supplies. Mereka bisa menghancurkan supply makanan, persediaan makanan ya, persediaan makanan, and gnaw holes in home, dan membuat lubang di rumah. They also can spread, dia juga bisa menyebar ya, disease ya, penyakit. However, some people keep mice as pets. Ya, meskipun begitu ada orang yang memelihara tikus sebagai binatang piaraan. Ada ya. Tikus juga sering dipelihara sebagai kelinci percobaan ya, karena gen tikus itu sangat mirip gen manusia, 90% lebih mirip dengan manusia. Jadi daripada kelinci sudah lebih alasan tikus ini jadikan kelinci percobaan ya, alasan tikus jadikan hewan percobaan, kita menyebutnya tetap kelinci percobaan walaupun kelinci sendiri tidak dipakai. Kenapa? Gen kelinci itu sangat jauh dengan gen manusia. Ya, maksudnya sangat berbeda. Gen tikus lebih mendekati gen manusia. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mudah dikembangbiakan. Itu alasan kenapa untuk mencoba obat, efeknya seperti apa, itu pada tikus. Ya, bukan hewan yang lain. Yang lebih dekat sebenarnya ada, yaitu monyet. Tetapi monyet
susah susah direproduksi ya. Jadi setahun mungkin hanya satu anak monyet ya, sepasang monyet. Kalau ini bisa sampai 40. Nah, lebih efisien. Oke, next kita kembali ke sini lagi. Nah, di sini untuk yang benda, di sini ada desk, ada blackboard, ada bench. Ya, di sini saya pilih blackboard. Kalian bisa pilih yang lain ya, ini sekedar contoh ya. In this case I choose blackboard. Di kasus ini saya memilih blackboard. Kita lanjutkan ke blackboard. Blackboard ya, papan tulis. Ini papan tulis. Ya, papan tulis warna hitam. Kalau warna hijau ya green board ya. Is also called chalkboard. Jadi chalkboard itu papan kapur ya. Ini karena nulisnya pakai kapur. Kapur sendiri adalah batu ya sebenarnya. Tapi di sini sudah pabrikan, bukan batu alam. Karena batu alam tidak susah untuk nulis seperti ini. Is a surface on which marking made with the chalk are visible. Ya, adalah permukaan ya, di mana menandai ya, marking made ya, membuat tanda atau tulisan dengan kapur itu bisa kelihatan. It used as a surface to write on ya. Ini digunakan sebagai permukaan untuk menulis ya. Ini didesain ya, warnanya kontras dengan putih ya, dan kasar permukaannya sehingga enak untuk, kalau licin kan susah ya, dibuat kasar, catnya itu sengaja dibuat kasar. Oke. Blackboard ya, papan tulis are often used to help teach in school ya. Papan tulis biasa digunakan untuk membantu mengajar di sekolah. Blackboard are not used as much now ya. Papan tulis tidak banyak digunakan sekarang. People use whiteboard instead. Sekarang orang lebih suka menggunakan whiteboard dan spidol ya, dengan menggunakan spidol ya, karena debunya itu. Whiteboards are used because some people are allergic to the dust the chalk used to write on the chalkboard generate. Jadi whiteboard digunakan karena beberapa orang alergi dengan debu yang dari kapur tulis ya, yang digunakan untuk menulis ya, yang dihasilkan dari ini kapur. Jadi saat menulis itu akan menghasilkan debu. Oke. Because the dust is hard, karena debunya itu keras. To clean up when spilled ya, sangat susah untuk dibersihkan saat berjatuhannya. Spill itu bisa diartikan tumpah, ini kan bukan benda cair, benda padat, jadi menabur gitu loh, susah dibersihkan. Oke. People are allergic ya, orang-orang alergi to the dust chalk used to write on the chalkboard generate because the dust hard to clean up. Oke. Kita lanjutkan sini ya. Chalkboard are written on with chalk which is actually not stone chalk at all ya. Jadi papan tulis ditulis dengan menggunakan kapur yang sebenarnya bukan batu kapur sama sekali. Artinya bukan batu kapur alam ya. Jadi batu kapur yang sudah diolah. It is actually made by factories. Ini sebenarnya ya dibuat oleh pabrik. School teachers, guru sekolah, often use the chalkboard to display things at large ya. Jadi guru sekolah biasa menggunakan papan tulis ini untuk menunjukkan sesuatu dalam ukuran besar. Chalkboard can be black or dark green ya. Papan tulis bisa hitam atau hijau gelap. Also called blackboards and green boards ya, disebut blackboard dan green board. Chalkboard use chalk. The only way to write
on this is using chalk, ya. Jadi chalkboard menggunakan kapur, ya, papan tulis menggunakan kapur karena cara satu-satunya untuk menulis menggunakan kapur itu. Walaupun kapurnya bisa didesain, ya, bisa berwarna-warni, bisa merah, kuning, hijau. Oke. Next, ya, di sini saya pilih football team, ya, yang lebih enak, ya. Ada English club, ada choir club, ya. Di sini satu-satunya yang belum pernah Pak Ali ikuti choir club, ya, paduan suara. Belum pernah ikut, ya. Kalau football dan English club pernah. Oke, football club aja. Ini sudah saya siapkan itu soalnya. Nah, ini football. Football is a word which could mean one of several sport. Ya, football itu sebuah kata yang bisa berarti satu dari beberapa olahraga. Jadi football, ya, yang seperti ini di Amerika disebut soccer karena di Amerika sudah ada sendiri istilah football, bolanya lonjong gitu, ya. Jadi kalau di Amerika disebut soccer, ya, kalau di Inggris football, dan di Indonesia biasa kita menyebutnya football, ya. The best known type of football is association football, ya. Yang paling diketahui tipe dari sepak bola yang paling diketahui adalah asosiasi football, ya. This called soccer in North America, ya, di Amerika Utara disebut soccer. South Africa and Australia, in North America, South Africa and Australia to avoid confusion with other type of football that are commonly played there. Jadi di sana sudah ada permainan football sendiri, ya, dan datangnya permainan ini kan dari Inggris, ya, permainan sepak bola ini, ya. Ketika ini sudah mulai masuk, mereka menyebutnya soccer. Oke. Football is contested between two teams, ya. Sepak bola, ya, dimainkan, ya, antara dua tim yang terdiri dari 11 pemain, 11 players. Each team has goalkeeper. Setiap tim memiliki penjaga gawang who is the only player allowed to use hand on the ball during the open play. Yang satu-satunya pemain yang bisa menggunakan tangannya untuk menyentuh bola. Pemain yang lain tidak boleh, semuanya harus pakai kaki. Players attempt to work together to kick or head a spherical ball into opposing team goal. Jadi pemain, ya, berusaha untuk bekerja sama untuk menendang atau menyundul, ya, dengan kepala, ya, head a spherical bola bulat, ya, into opposing team goal untuk menuju ke gol lawan. Nah, ini saja, tidak panjang-panjang, ya. Ini adalah alternatif jawaban untuk pertanyaan ini. Oke. Dan dengan berakhirnya ini berarti kita akan lanjut ke bab seterusnya, gitu, ya. Tapi di video yang lain nanti akan kita bahas tentang come and visit us. Oke. For now, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.